Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 50 jenis penyakit kritis, listnya. Ya, yang dimana penyakit-penyakit kritis yang sering kita temuin itu apa aja sih? Ya, ini adalah list-listnya. Contohnya, kehilangan penglihatan pada satu mata. Ya, biasanya penyakit kritis itu identik dengan penyakit, ya, bukan kondisi yang disebabkan oleh penyakit aja. Tapi kalau di kita ISCI itu kondisi yang disebabkan oleh kecelakaan pun akan kita berikan, ya. Contohnya salah satunya ini, penglihatan pada satu mata. Misalkan dia terkena insiden, ya, kehilangan penglihatannya satu mata. Nah, itu langsung kita berikan 50%. Ya. Terus atrofi saraf optik dengan penurunan penglihatan. Nah, itu juga kita masuk ke dalam tahap menengah. Itu berarti mengalami yang namanya kebutaan, ya. Terus untuk tahap akhirnya ya mengalami yang namanya kebutaan. Kebutaan itu berarti dua-duanya sudah tidak bisa melihat, ya. Itu kita masuk ke dalam tahap akhir, ya. Terus juga koma. Nah, Bapak Ibu, ya. Koma itu juga masuk dalam kondisi kritis. Ya. Ada misalkan nasabahnya kecelakaan, terus dia koma 48 jam atau 2 hari, itu nasabah klaim ke kita, sudah bisa kita bayarkan benefitnya, santunannya. Dan di sini kita tidak membayarkan sesuai dengan billing tagihan rumah sakit, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalkan dia udah punya asuransi kesehatan, udah di cover semua gitu ya, dia klaim ke kita, misalkan katakanlah habis cuma 50 juta. Kita nggak bayarkan sesuai dengan billing tagihan rumah sakit. Tapi kita akan bayarkan sesuai dengan manfaatnya, yaitu 50% uang pertanggungan. Karena ini sifatnya adalah santunan. Ya. Terus ternyata nasabahnya koma di atas 72 jam. Itu akan masuk ke dalam tahap menengah. Ya. Atau koma yang berkepanjangan. Nah, koma yang berkepanjangan itu biasanya lebih dari 6 bulan. Itu sudah masuk ke dalam step tahap akhir. Ya, ini nih penyakit-penyakit kritis yang ibaratnya sering kita jumpain, ya. Tapi kondisi kritis ini masuk ke dalam pengcoveran untuk early stage critical illness-nya, ya. Selanjutnya ini juga ada masih dalam 50 jenis penyakit kritis, ya, ada asma. Nah, ya. Asma mungkin ya penyakit biasa. Tapi padahal asma itu masuk dalam penyakit kritis loh. Jadi jangan dianggap enteng Bapak Ibu, ya. Jadi asma berat akut, operasi pengangkatan satu paru dan juga penyakit paru tahap akhir itu akan masuk ke dalam 50 jenis penyakit kritis ini. Ya. Selanjutnya penyakit ginjal, tuli atau kehilangan indera pendengar, ya. Itu juga masuk dalam 50 jenis penyakit kritis dan juga luka bakar derajat, ya. Luka bakar juga masuk. Misalkan rumahnya terkena insiden kebakaran gitu ya. Terus menyebabkan dia terkena kobaran api, kena luka bakar. Itu masuk dalam kondisi 50 penyakit kritis. Nah, untuk penyakit-penyakit lainnya salah satunya cancer gitu ya. Cancer itu kan banyak sekali macamnya Bapak Ibu ya. Kalau kita list satu-satu itu bisa di atas 30 penyakit kritis aja. Tapi di kita untuk penyakit kritis semuanya akan kita cover. Jadi nasabah kena penyakit kanker apa aja kita cover. Kanker tulang, kanker kulit, kanker otak, kanker darah, kanker payudara, kanker serviks, ya. Itu kita cover. Jadi kita 50 jenis penyakit kritis beserta dengan turunannya. Contohnya cancer. Cancer itu banyak sekali macamnya ya. Tapi cancer apapun itu akan kita cover. Asal jangan kantong kering ya. Karena kantong kering bukan penyakit, oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah list 50 jenis penyakit kritis yang terakhir ya. Bapak Ibu bisa baca, nanti Bapak Ibu juga akan dapat nih ya, list-list untuk penyakit kritisnya apa saja. Oke? Lalu selanjutnya di sini